Miyah, yaitu dengan membaca kitab At-Tuhfatul Washabiyah fi Tashil Matni Al-Ajurumiyah. Di hari ini kita masuk di pembahasan baru. Setelah selesai dari alamat isim, sekarang kita masuk di pembahasan alamat fi'il. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala alamatul fi'li. Tanda-tanda fi'il. Ini pelajaran mudah karena kita juga sudah ambil di Miftah. Qal, beliau berkata wal fi'lu yu'rafu biqat wasin wa saufa wa ta'it ta'nits sakinati. Mudah sekali. Kata beliau wal fi'lu dan fi'il yu'rafu dikenal biqad dengan kode. Artinya dengan kemasukan kode. Wasin, lihat kan kaidahnya kalau dua huruf ditakbir dengan lafadznya, kalau satu huruf pakaikan al sin, kan maksudnya sin, sa, dan sin, wasaufa. Yang ketiga saufa, yang keempat wa ta'it ta'niti as-sakinati. Ta, ta'nis, ta yang menunjukkan perempuan. As-sakinah dan ta'nya sukun. Kan di sana ada juga ta yang menunjukkan perempuan tapi berharokat seperti ti, dorob ti. Menunjukkan apa itu? Perempuan kan? Tapi bedanya dengan ini, kalau yang di sana berharokat itu bukan alamat fi'il. Yang alamat fi'il adalah ini yang sukun. Adalah yang sukun. Ini mudah sekali. Ini intinya. Kalau ada kode, ada sin, ada saufa, ada tatani sakinah, maka itu adalah fi'il. Cuman di sini Masya Allah ada hal yang bagus dikasih oleh penulis untuk kita, yaitu ada makna kode, ada makna sin, ada makna saufa. Nah, ini Masya Allah. Kalau dia sebagai alamat fi'il sangat mudah. Karena walaupun di matan ini sudah jelas. Tanda fi'il adalah adanya kode. Adanya sin, adanya saufa, adanya ta'tanis sakinah. Nah, yang di bawah yang berharga lagi adalah tambahan maknanya. Kalau masuk pada fi'il, apa makna kode? Apa makna sin? Apa makna saufa? Kalau ta'tanis sakinah, huruf tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya. Nah, sekarang kita lihat. Aqul yutamayyazul fi'lu an akhwaihil ismi wal harfi bi alamatin katsiratin dzakarul musannifu minha arba'an. Kata bola aqul, saya katakan yutamayyazu dibedakan al fi'lu fi'il an dari akhwaihi dua saudarinya al ismi wal harfi, yaitu isim dan huruf, bi alamatin katsiratin, dengan tanda-tanda yang banyak. Dzakarul musannifu, penulis menyebutkan minha di antaranya arba'an, 4 tanda. Al-ula qad, yang pertama qad. As-saniyatu as-sinu, yang kedua sin. As-salisatu saufa, yang ketiga saufa. Ar-rabi'atu, yang keempat ta'ut ta'niti as-sakinatu. Ta'ut ta'niti as-sakinatu. Ta'tanis sakinah. Itu dibaca ta'ut ta'niti. Ta'u mudhaf, ta'niti mudhafun ilaih. As-sakinatu na'at, tapi bukan na'at dari taniti, tapi na'at dari mudhaf. Na'at dari siapa? Na'at dari mudhafnya. Jelas ini? Bukan na'at dari mudhafun ilai. Makanya beda bacaannya. Iya. Wa hadhil alamatu minha ma yakunu fi awwalil kalimati. Seperti penjelasan di isim. Ka qad wasin wa saufa. Wa minha ma yakunu fi akhiril kalimati kata itta'nitis sakinati. Kata beliau wa hadhihi al alamat, dan tanda-tanda ini
Minha di antaranya ma yakunu ada yang apa yang berada, ma apa yang yakunu berada fi awalil kalimati di awal kata. Ada yang berada di awal kata. Kode seperti kode, sin, saufa. Semua ini di awal. Kode dahaba, kode doroba, sayadhabu, sayaktubu, saufa ya'lamu. Paham kan? Semuanya berada di mana itu? Di awal. 3. Wa minha ma yakunu fi akhiril kalimati. Di antaranya juga apa yang berada di akhir kata. Kata tanis sakinah. Dan ini cuma satu, yaitu tak tanis sakinah. Kita katakan dorobat, katabat, korojat. Paham kan? Jelas kan? Berada di mana? Di akhir. Kemudian kata famata ro'aita fil kalimati alamatan min hadhil alamati au kanat takbaluha hakamta alaiha bi annaha fi'lun. Kata beliau famata ro'aita, maka kapan antum melihat fil kalimati dalam sebuah kata alamatan, satu tanda, min hadhil alamati dari tanda-tanda ini, au kana takbaluha atau dia menerimanya, sama dengan di isim. Tidak ada dilihat tapi dia bisa menerima. Hakamta kamu hukumi alaiha atasnya bi annaha fi'lun, bahwasanya dia itu adalah siapa? Fi'il. Jelas kan? Langsung hukumi fi'il. Fa amma qad. Sekarang mulai beliau rinci. Fa amma qad fa innaha alamatun tadkhulu 'alal madi wal mudhari'i. Fa in dakhalat 'alal madi dallat 'ala ahadi ma'nayain. Kata beliau fa amma maka adapun, fa maka amma adapun kode. Perhatikan kosakatanya ya. Banyak kosakata di Tufa ini, masya Allah. Ribuan kosakata. Fa amma kode, maka adapun kode. Fa innaha maka sungguh dia alamatan adalah tanda. Tadakulu yang masuk ala atas al-madi, fi'il madi wal mudhari, fi'il mudhari. Jadi kode itu bisa masuk pada madi, bisa juga masuk pada fi'il mudhari. Ini keunggulannya kode. Tapi beda-beda maknanya. Ini harus antum hati-hati. Maknanya beda-beda. Makanya kode itu tidak punya satu makna. Bahkan banyak maknanya. Di sini penulis akan sebutkan 4 makna. Kata beliau, fa in dakhalat, maka jika dakhalat dia masuk alal madi kepada fi'il madi, dalat menunjukkan ala atas ahad salah satu makna yain dari 2 makna. Jadi kalau dia masuk pada fi'il madi, antum dapat kode, kemudian setelahnya fi'il madi, maka maknanya salah satu dari 2. Nanti antum bisa pahami tergantung korinanya, konteks kalimatnya. Ini maknanya apa? Jelas kalau masuk pada fi'il madhi, berapa maknanya? 2. Lihat maknanya. Ahaduhuma at-tahqiqu, ai tahqiqu wuqu'il fi'li. Nah, qad safara aliyun. Qauluhu ta'ala qad aflahal mu'minuna. Faqad harfu tahqiqin wa kullun min safara wa aflaha fi'lun madin bidalili dukuli qad alaihi wal ma'na tahaqqaqa safaru aliyin wa falahul mu'minina. Makna pertama, ahaduhuma, salah satu dari keduanya, at-tahqiq, dia bermakna tahqiq, sungguh.
Iya. Apa artinya tahqiq? Belum jelaskan juga. Tahqiqu wuqu'il fi'li. Benar-benar atau betul-betul terjadinya perbuatan itu. Kan kalau orang katakan begini, ja'a Zaid. Datang Zaid. Bisa saja yang datang adalah wakilnya, tapi kita bilang Zaid karena wakilnya ini kedudukannya sama dengan siapa? Zaid. Iya kan? Bisa saja. Tapi kalau dibilang qad ja'a Zaid, beda itu. Itu menunjukkan bahwa betul-betul perbuatan itu terjadi dari Zaid. Paham? Betul-betul terjadi perbuatan itu. Jadi artinya apa? Sungguh Zaid telah datang. Paham terjemahannya? Paham ini? Ini makna tahqiq. Hak. Ini dari kata hak. Kok. Iya. Bahwa betul-betul terjadi. Lihatlah contoh. Qad safara Aliyun. Apa artinya ini? Sungguh Ali telah bersafar. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Apa maknanya? Jelas ya? Untuk menguatkan. Kan kalau isim dikuatkan nanti dengan inna. Inna Zaidan qaimun. Sungguh Zaid berdiri. Kalau fi'il diantaranya pakai kode. Ada paham gak ini? Fi'il pakai kode. Kalau fi'il mati. Lihat belum bilang. Pak kode. Maka kode di contoh tadi, dua contoh tadi. Harfu tahqiqin. Huruf yang menunjukkan makna tahqiq. Paham kan? Makna sungguh. Wa kullun, dan setiap min dari safar wa aflaha. Setiap dari safar dan aflaha. Fi'ilun madin. Itu adalah fi'il mati. Itu adalah fi'il mati. Kenapa? Bidalili, dengan dalil dukhul masuknya kode alaihi atasnya. Dengan dalil masuknya kode atasnya. Paham saudara? Mana saya baca? Ya, nah? Yang mana itu? Tidak, mana itu? Mana yang saya baca terakhir? Iya, mana yang saya baca tadi barusan sebelum saya tanya? Yang menghayal. Iya. Wal makna, dan maknanya, makna contoh tadi itu tahaqqaqa safaru aliyin. Tahaqqaqa safaru aliyin. Sungguh benar safarnya Ali. Apa maknanya? Wa falahul mu'minin. Maksudnya tahaqqaqa falahul mu'minin. Sungguh benar keberuntungannya orang-orang yang beriman. Paham makna kode ini? Ini banyak di Al-Quran. Banyak di Al-Quran. Makna pertama ini. Sangat banyak. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua. Asani, makna yang kedua. Takrib. Dia bisa bermakna at-takrib. Qorib. Dekat. Kan fi'il madhi kan bermakna telah. Sesuatu yang telah terjadi. Tapi kalau dia pakai kode, bisa bermakna hampir atau dekat terjadinya. Paham kan? Ini Masya Allah. Ini keanehannya nanti. Seharusnya kan madi telah lalu. Tapi kalau masuk kode, maknanya seakan-akan bermakna mudhari. Paham ini? Karena bukan telah, tapi hampir terjadi. Berarti terjadi setelahnya. Seperti apa? Lihat. Lihat dulu. Yaitu takribu wuqu'il fi'li. Menunjukkan dekatnya terjadi perbuatan itu. Kalau pakai kode. Nah, contoh. Kode qomatis sholatu. Ini kalau kita artikan makna fi'il madhi. Sungguh sholat telah ditegakkan.
Tidak cocok kan? Orang komat kan bukan sungguh sholat telah ditegakkan, tapi sholat akan ditegakkan sebentar lagi. Kan orang komat. Makanya kalau komat orang berdiri untuk melakukan sholat karena dia mau akan dilaksanakan. Paham ini? Jadi kode komatis sholatu apa artinya? Sholat akan dimulai. Telah dekat untuk dikomatkan, ditegakkan. Anda paham ini? Bukan makna dasar telah ditegakkan. Karena sekarang orang komat, setelah itu baru sholat. Jelas ini maknanya? Dia bermakna apa? At-takrib. Biasa orang terjemahkan hampir, sebentar lagi, luas maknanya. Iya, atau segera, bisa. Jelas ini? Apalagi maknanya? Dari sinonim kata kita? Telah dekat. Baru tambahkan makna fiilnya. Baru tambahkan makna fiil. Ini makna yang kedua. Kalau masuk fiil madhi. Faqad harfu takribin. Wa qama fiilun madhi. Bidalil dukhuli qad alaih. Wal makna qoruba waktu qiyamiha. Kata belum? Kode, maka kode adalah harfu takrib. Huruf yang menunjukkan makna takrib, telah dekatnya pekerjaan itu. Wa qoma fil madhi, sementara qoma adalah fil madhi dengan dalil masuknya kode padanya. Maknanya qoruba waktu qiyamiha, telah dekat waktu ditegakkannya sholat. Paham maknanya ini? Ini makna yang kedua. Kalau masuk pada madhi. Nah sekarang, kalau masuk lagi pada fi'il mudhari. Wa in dakhalat 'alal mudhari. Dalat ala ahadi makna yaini aidan. Kalau masuk pada fi'il mudhari, maka menunjukkan atas salah satu dua makna juga. Jadi jumlahnya 4 sekarang. Masuk pada fi'il mudhari 2. Tadi masuk pada fi'il madhi maknanya juga apa? 2. 4 makna. Ini untuk dasar karena makna ini yang sering keluar 4 ini. Ahaduhuma at-taqlilu ai taqlilu wuqu'il fi'li. Nah, qad yanjahul kasulu. Faqad yajudul bakhilu. Faqad harfu taklilin wa kullun min yanjahu wa yajudu fi'lun mudhari'un bidalili dukhuli qad alaihi wal ma'na yakillu najahul kasul wa judul bakhil. Kata beliau rahmallah, ahaduhuma salah satu makna qad kalau masuk pada fi'il mudhari taklil, dia bisa bermakna taklil, kolil, sedikit, jarang diterjemahkan. Jarang bahasa Indo ya, bukan jarang bahasa Jeneponto. Kalau jarang bahasa Jeneponto apa? Kuda. Makanya saya bilang jarang bahasa Indo. Paham ya? Dia bermakna taklil. Jarang terjadi atau sedikit atau bisa diterjemahkan kadang orang bilang kadang. Paham ya? Iya. Dipahami ini terjemahannya? Bisa. Yang jelas dia bermakna yaitu taklilu wuqu'il fi'li. Jarangnya terjadi perbuatan itu. Dipahami ini? Iya. Sedikitnya terjadi perbuatan itu dari orang yang disebutkan nanti. Nah contoh, kodayan jahul kasul. Ini kan tidak bisa diterjemahkan. Sungguh orang-orang yang malas akan lulus. Cocok nggak terjemahannya ini? Enggak kan? Apa maknanya di sini? Iya jarang atau kadang orang malas itu lulus. Ya takdir. Ya qadarullah lulus. Begitu. Ya kan biasanya orang malas itu apa? Enggak lulus. Makanya di sini qalilul wuku. Sedikit terjadinya.
sedikit terjadinya. Wa qad yajudul bakhil. Contoh kedua, wa dan qad yajudul bakhil. Al-bakhil orang yang kikir. Yajudu artinya dermawan, memberi. Yajudu artinya memberi. Berarti apa terjemahannya di sini? Jarang orang yang kikir itu memberi. Tapi kadang iya kan, sekikir apapun dia, kadang ada suatu waktu dia apa? Memberi. Jelas kan? Nah, ini maknanya. Qalilul wuku. Jarang terjadinya, tapi bisa kadang. Lihat kata beliau, faqode, maka kode. Harfu taklil. Huruf, jadi kode ini huruf yang menunjukkan makna taklil. Iya. Wa kullun, dan setiap min dari yanjahu wa yajud, setiap dari yanjahu dan yajud adalah fi'lun mudhari. Fi'il mudhari. Bidalili dengan dalil dukhuli masuknya kode alai, masuknya kode padanya. Dengan dalil masuknya kode padanya. Wal maknanya arti kalimat tadi itu yakilu najahul kasul. Sedikit atau jarang lulusnya orang-orang yang malas. Wajudul bakhil, dan dermawannya, memberinya orang-orang yang kikir. Makna kalimatnya selesai. Itu makna pertama. Asani at-takfiru, lawannya. Lawannya. Masya Allah, maknanya bisa berbeda. Yang kedua, at-takfiru, ay takfiru wuku'il fi'li. Nah, qad yanjahul mujtahidu wa qad yajudul karimu. Qad harfu takfirin. Wa kullun min yanjahu wa yajudu fi'lun mudhari'un bidalili dukhuli qad alaihi wal makna yaksuru najahul mujtahidi wajudul karimi. Masya Allah. Makna yang kedua, dia bisa bermakna at-takfir, banyak, sering, biasanya. Paham maknanya? Jelas kan? Iya, lawan dari yang pertama. Lawan dari yang pertama. Yaitu takfir, seringnya, banyaknya, biasanya, wuku'il fi'il, terjadi perbuatan itu. Iya. Nah contoh, qad yanjahul mujtahidu. Al-mujtahid, orang yang bersungguh-sungguh, lawan dari al-kasul. Lawan dari al-kasul. Kalau al-kasul pemalas, kalau ini orang yang rajin. Qad yanjahu, kadang lulus. Betul? Salah. Bukan kadang, itu makna pertama. Ini makna kedua. Apa makna kedua ini? Seringnya lulus. Dipahami ini? Ini maknanya. Kebanyakan orang yang bersungguh-sungguh itu akan berhasil. Iya. Kemudian contoh yang kedua lagi. Wa, dan contoh kedua. Qad yajudul karimu. Karim lawan dari bakhil. Apa tadi makna bakhil? Kikir. Kalau karim? Dermawan. Lawannya. Orang yang dermawan seringnya suka memberi. Amin. Atau biasa antum terjemahkan langsung dengan terjemahan bebas, biasa memberi. Dipahami ini? Biasa memberikan. Kata biasa dalam bahasa kita berarti tidak sekali. Ya kan? Tidak sekali. Jelas kan? Misalnya antum bilang, Wahyudin biasa tidur kalau malam. Iya enggak? Gimana itu? Berarti dia lakukan apa? Sering. Setiap malam dia tidur. Iya kan? Iya, walaupun bukan hanya Wahyudin kalau malam. Itu maknanya. Lihat. Kata beliau, kode, maka kode di sini, di contoh ini, dua contoh tadi, harfu takfir. Huruf yang menunjukkan makna takfir. Iya. Wa kullun min, dan setiap dari yanjahu wa yajud fi'ilun mudhari. Adalah fi'il mudhari. Bidalili, dengan dalil dukhul qad alaihi, maksudnya qad padanya. Wal makna, dan arti kalimat tadi yaksuru najahul mujtahid.
Sering orang-orang yang bersungguh-sungguh itu lulus. Wajudul karim, dan orang-orang yang dermawan memberi. Selesai. Tapi belum ingatkan karena ada pembahasan dari sisi akidah. Jangan sampai nanti masuk kode pada sifat Allah, antum juga terjemahkan sering atau kadang. Enggak. Allah kan tidak diterjemahkan dengan, tidak disifati dengan sering atau kadang. Kalau Allah selalu. Kalau masuk pada sifat Allah, walaupun fi'il mudhari, maknanya pasti tahqiq. Sungguh. Nah, ini perhatikan. Makanya perlu ingatkan. Jangan sampai nanti antum salah terjemah ayat. Perlu ingatkan. Tambih. Sebelum kita keluar dari pembahasan ini, karena ini terkait dengan akidah. Masalah kode. Walaupun ini masalah bahasa, tapi kalau salah paham dari bahasa, akan salah di akidah. Perlu ingatkan. Tambih. Ini enaknya, alhamdulillah, kalau kita baca buku-buku yang memang langsung dari orang-orang yang berkeyakinan benar. Inilah alasannya kenapa kita pilih buku ini. Dipahami kan? Iya, karena kalau di Tuhfah Tsaniyah tidak diingatkan hal yang seperti ini. Sehingga nanti kita baca Al-Quran kadang salah paham terkait dengan makna kode. Dipahami kan? Terus terang dulu saya pengajar Tuhfah. Sudah berapa kali? Lama. Ya, setelah baca kitab ini lebih aman. Lebih aman. Dipahami kan? Lihat, tambih. Ini tambih penting. Kata dan qad yadkhulu harfu qad alal fi'lil mudhari fayufidu tahqiq. Hati-hati. Qad yadkhulu. Apa makna qad di sini? Terkadang yadkhulu masuk. Sudah kita bisa amalkan. Karena masuk fi'il mudhari. Terkadang masuk harfu qad, huruf qad alal fi'il mudhari, pada fi'il mudhari, fayufidu tahqiq, maka dia memberikan faedah makna tahqiq. Berarti makna pada fi'il apa ini? Fi'il madhi. Makna pertama dari fi'il madhi. Nah, qoulihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ini hati-hati, jangan sampai antum terjemahkan kadang kami melihat atau sering kami melihat. Kalau dibilang sering kan berarti kadang tidak. Kalau dibilang kadang berarti tidak sering. Kan begitu masalahnya. Kadang kami melihat berbolak-baliknya wajah kamu ke langit. Tidak begitu. Ini yang melihat ini Allah. Yang mana melihat itu adalah sifat datiyah. Atau sifat datiyah, sifat yang tidak pernah terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ini? Karena Allah Subhanahu wa taala selalu melihat. Selalu melihat. Makanya di sini terjemahannya yang benarnya qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami melihat. Karena maknanya di sini apa? Tahqiq. Sungguh kami melihat berbolak-baliknya wajah kamu ke langit. Ini saat kiblat kaum muslimin masih ke Baitul Maqdis. Nabi kita Muhammad SAW sering mengharapkan bahwa kiblat kaum muslimin itu ke arah Ka'bah. Dipahami ini? Maka susunan ayat ini setelahnya langsung diganti. Ka'bah itu dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Dipahami ini? Nah, ini Masya Allah. Ini maknanya. Faqad fi hadhil ayati wa nahwiha harfu tahqiqin wa nara fi'lun mudhari'un wal makna tahaqqaqat ru'yatuna taqalluba wajhika. Masya Allah. Maka qad fi hadhil ayati, pada ayat ini, wa nahwiha, dan yang semisalnya dari ayat-ayat sifat. Kalau itu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, harfu tahqiq. Dia huruf tahqiq. Sementara naro adalah fi'il mudhari. Jelas ini? Jelas ini? Wal makna, arti ayat tadi, tahaqqaqat ru'yatuna taqalluba wajhika. Sungguh ya, ru'yatuna, kami melihat, taqalluba wajhik, berbolak-baliknya wajahmu.
Itu memandang ke langit. Selesai kode. Ini penting maknanya. Iya, jadi kesimpulannya kode kalau masuk pada fi'il madhi bermakna dua. Bermakna tahqiq atau bermakna takrib. Sungguh atau telah dekat. Atau hampir. Iya. Kalau masuk pada fi'il mudhari dia bermakna taklil dan taksir. Sering atau kadang, jarang. Tapi kalau masuk pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maka dia bermakna apa? Selesai. Wa ammasin. Wa ammasinu. Adapun as-sin fa innaha alamatun taqtassu bil mudhari'i wa tadullu ala tanfisi wa huwal mustaqbalul qaribu. Nah, sayakumu Zaidun ay fil mustaqbalil qaribi. Qala ta'ala sayaqulu sufaha'u minan nasi fasinu harfu tanfisin wa kullun min yakumu wa yaqulu fi'lun mudhari'un bidalili dukhulis sini alaihi. Masya Allah. Kata beliau rahmallah. Adapun sin. Fa innaha maka sungguh dia alamah tanda taktasu bil mudhari yang terkhusus untuk fi'il mudhari. Jadi sin ini tidak akan pernah antum jumpai di madhi. Paham kan? Karena dia khusus masuk pada siapa? Fi'il mudhari. Kalau antum dapat sin di awal fi'il madhi, maka bukan huruf yang menunjukkan tanda, tapi itu huruf asli dari fi'il itu. Dipahami ini? Bukan tanda dari fi'il. Karena ini khusus masuk pada fi'il mudhari. Wa tadullu ala tanfis. Apa maknanya? Dan menunjukkan alat tanfis, atas makna tanfis. Apa arti tanfis? Belum artikan. Wahwa tanfis adalah al-mustaqbalul qarib, yang akan datang tapi qarib, dekat. Berarti ini sin maknanya akan, tapi antum dekatkan, antum gunakan pada sesuatu yang akannya itu telah dekat. Paham? Kan fi'il mudhari kan bisa terjemahannya sedang, bisa akan. Kalau mau maknanya khusus akan dan akan terjadi dalam waktu dekat pakai sin. Misalnya Wahyudin akan berdiri dalam waktu dekat, untuk pakai sayakumu Wahyudin. Dipaham? Kalau masih lama, sebentar. Ada lagi alatnya. Sin ini maknanya al-mustaqbalul qoribu. Akan datang tapi qorib, dekat. Dalam waktu dekat. Nah contoh, sayakumu Zaid. Sayakumu Zaid. Zaid akan berdiri. Si pendengar pasti paham, oh akan berdiri dalam waktu dekat. Yaitu fil mustaqbalil qaribi, di waktu yang akan datang, al-qarib, yang telah dekat waktunya. Qala ta'ala, Allah berfirman, sayaqulu sufaha'u minan nas, akan berkata orang-orang bodoh dari manusia. Dan ini telah diucapkan di orang-orang munafikin, orang-orang musyrikin di masa Nabi SAW. Fasin, maka sin harfu tanfis. Di sini adalah huruf yang bermakna tanfis, akan dekat. Wa kullun min, dan setiap dari yakumu wa yakulu. Yakumu dan yakulu fi'lun mudhari'un, adalah fi'il mudhari. Bi dalili dukhulu sin alaih, dengan dalil masuknya sin padanya. Dengan dalil masuknya sin padanya. Paham mana sin? Selesai. Karena kalau dia masuk pada fi'il mudhari jelas alamatnya kan, maknanya ini juga penting. Supaya nanti antum baca hadis, baca ayat, sudah paham artinya. Nah, wa amma saufa, fa innaha, ini terakhir untuk hari ini. Wa amma saufa, fa innaha alamatun takhtassu bil mudhari'i aidan. Bil mudhari'i aidan.
wa tadullu ala taswif. Kalau tadi tanfis, kalau ini taswif. Wa huwa, apa artinya taswif? Wa huwal mustaqbalul ba'id. Wa huwal mustaqbalul ba'idu. Nahu saufa yakumu Zaidun. Ai fil mustaqbalil ba'idi. Qala ta'ala saufa yu'tihim ujurahum. Fasaufa harfu taswifin. Wa kullun min yakumu wa yu'ti fi'ilun mudhari'un bidalil dukuli saufa alaihi. Masya Allah. Adapun saufa, fa innaha, maka sungguh dia alamatun tanda taktasu bil mudhari aidan, terkhusus untuk fi'il mudhari juga, tidak masuk pada yang lain. Wa tadullu ala taswif, dan menunjukkan atas makna taswif. Apa artinya taswif? Wa huwal mustaqbalul ba'id, dia akan tapi masih jauh. Akan tapi masih jauh. Bisa terjemahkan akan, tapi kalau pakai saufa berarti antum langsung pahami, oh masih lama. Paham? Biasanya dalam ayat di Al-Quran ditafsirkan kelak. Dipahami nih? Karena masih lama. Anu paham ya? Lihat contohnya. Nah, saufa yakumu Zaid. Zaid akan berdiri. Sama maknanya dengan sin, tapi dalam memahami ucapan itu. Kalau pakai sin, sayakumu Zaid, Zaid akan berdiri. Tapi kita pahaminya lain dengan saufa yakumu Zaid. Jadi kalau dia tidak berdiri cepat pakai saufa, jangan salahkan. Karena memang dia sudah bilang saufa. Karena saufa itu akan tapi apa? Lama. Dipahami setelah berbicara. Kalau sin, cepat setelah berbicara. Jelas kan? Jelas ini? Lihat dalam ayat. Saufa yu'tihim ujurahum. Mereka akan memberikan, Allah, bukan mereka, dia, Allah akan memberikan kepada mereka ganjaran pahala untuk mereka. Akan, tapi kapan? Nanti. Makanya dibilang kelak dia, Allah akan memberikan ganjaran untuk mereka. Dipahami ini? Iya. Fasaufa harfu taswif. Maka saufa di sini huruf yang bermakna taswif. Wa kullun min, dan setiap dari yakumu wa yu'ti. Setiap dari yakumu dan yu'ti. Fi'il mudhari dengan dalil adanya saufa padanya. Tentu paham ini? Ini maknanya. Adapun dia sebagai tanda fi'il jelas. Karena sama saja dengan buku dasar. Di buku dasar tidak ada maknanya yang anak kasih. Dipahami kan? Itu tidak apa-apa untuk dasar. Karena yang penting tahu dulu dia sebagai tanda. Kita cukupkan dulu. Karena kalau diselesaikan ini banyak. Insya Allah kita lanjut lagi besok. Ada pertanyaan?